Di kesempatan pagi hari ini, kembali Bante akan membacakan syair Dhammapada yang merupakan bagian dari renungan di pagi ini. Syair Dhammapada yang akan dibacakan yakni lanjutan dari beberapa hari yang lalu, masih di dalam waga yang sama, yakni Appamada Waga, waga tentang ketidaklengahan. Syair Dhammapada yang akan dibacakan yakni syair ke-31. Appammadarato bhikkhu pammade bhayadasiwa sanyo janang anung tulang dahang age wakacati. Seorang bhikkhu yang bersenang dalam ketidaklengahan atau yang selalu sadar akan bahaya kelengahan dapat membakar belenggu kecil ataupun besar, bagaikan api membakar umpan kecil ataupun besar. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, apa yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada ini? Kita akan melihat di dalam buku Dhammapada Atthakatha berkenaan dengan latar belakang dari syair Dhammapada 31 ini. Dhammapada syair 31, kisah seorang bhikkhu. Ketika berdiam di wihara Jetavana, Sang Buddha membabarkan syair Dhammapada ini yang merujuk kepada seorang bhikkhu. Seorang bhikkhu setelah memperoleh pelajaran meditasi dari Sang Buddha, pergi ke hutan untuk bermeditasi. Meskipun dia berlatih dengan sungguh-sungguh, dia hanya memperoleh kemajuan yang sangat kecil dalam latihan meditasinya. Akibatnya, ia menjadi sangat tertekan dan frustasi. Jadi dengan berpikir akan memperoleh petunjuk lebih mendalam dari Sang Buddha, dia meninggalkan hutan menuju wihara Jetavana. Dalam perjalanannya, dia menemui nyala api yang sangat besar. Dia berlari menuju puncak gunung dan mencari dari mana asal api tersebut muncul. Seiring penyebaran api itu, ia menyadari seperti api yang membakar habis semuanya. Begitu juga pandangan terang
akan membakar semua belenggu kehidupan, besar dan kecil. Sementara itu, dari Gandakuti di Wihara Jetavana, Sang Buddha mengetahui apa yang dipikirkan oleh biku tersebut. Jadi beliau melalui kemampuan batinnya menampakkan diri di hadapan biku tersebut dan berkata kepadanya, "Anakku," beliau berkata, "engkau berada di jalan pikiran yang benar. Pertahankanlah. Semua makhluk harus membakar belenggu kehidupannya dengan pandangan terang." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikut ini. Biku yang berbahagia dalam kewaspadaan dan ngeri terhadap kelengahan akan maju dalam usahanya mencapai nibbana, seperti api yang membakar belenggu yang besar dan kecil. Biku tersebut berhasil mencapai tingkat kesucian arahat setelah khotbah Dhamma tersebut berakhir. Ibu bapak, saudara-saudari sekalian, inilah yang menjadi latar belakang dari syair Dhammapada ini, yang mana menjadi keberuntungan jika seseorang mempraktekkan hidup tanpa kelengahan, serta senantiasa timbul kengerian, rasa takut akan bahaya dari kelengahan. Di dalam syair Dhammapada ini diibaratkan, ketika kita hidup penuh dengan ketidaklengahan, dengan kewaspadaan, maka secara perlahan-lahan kita dapat meninggalkan belenggu-belenggu yang ada di dalam batin kita. Tentu di pagi yang baik ini sebagai perumah tangga dapat mengambil manfaat sehubungan dengan senantiasa hidup dengan berkesadaran, hidup tanpa kelengahan. Maka di hari yang baik ini sebisa mungkin kita merenungkan apa yang saat ini sedang kita pikirkan. Jika saat ini kita memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka gantilah dengan memasukkan hal-hal yang luhur ke dalam batin Anda. Apakah memasukkan ketenangan? Apakah memasukkan kesabaran? Ataukah pengembangan cinta kasih? Karena pada dasarnya, jika kita tidak menyadari apa yang terjadi di dalam pikiran kita, maka akan ada kecenderungan, yakni pikiran-pikiran buruk akan menguasai. Mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa jengkel, mungkin ada penyesalan. Pikiran-pikiran buruk yang tidak bermanfaat ini hendaknya ditinggalkan. Sesuatu yang tidak menyenangkan sebisa mungkin untuk tidak disimpan. Masukkanlah hal-hal baik ke dalam batin Anda. Punya niat yang kuat untuk mengembangkan batin. Senantiasa makin hari makin sabar. Senantiasa makin hari makin tenang. Dan sebisa mungkin pula di awal hari buatlah perencanaan. Kira-kira hal apa saja yang akan Anda kerjakan sepanjang hari ini. Karena dengan adanya perencanaan yang baik, maka kita dapat mengisi waktu kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Berusahalah untuk hidup tanpa kelengahan. Berusahalah untuk menyadari bahaya-bahaya dari kelengahan. Inilah yang menjadi renungan di pagi hari ini
Semoga keberkahan yang pagi ini kita upayakan mendatangkan kebahagiaan, kesejahteraan, kemajuan, keberhasilan. Semoga apa yang menjadi harapan, cita-cita luhur Anda, semoga dapat menjadi kenyataan. Semoga yang saat ini sedang sakit, semoga lekas sehat. Semoga yang saat ini sedang menghadapi kesulitan, semoga kesulitan yang dihadapi segera dapat teratasi. Para dewa, para makhluk, serta sanak keluarga yang telah tiada, yang masih membutuhkan jasa kebajikan, semoga mereka pun juga turut berbahagia. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.